Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika Kudia sudah berdiri di dapur rumah panggung kecilnya. Tangan kurusnya sibuk menumbuk singkong rebus di dalam lesung kayu. Bukan karena ingin membuat makanan lezat, tapi karena beras di rumah sudah habis sejak kemarin. Singkong itulah yang akan menjadi sarapan sekaligus makan siang untuk dirinya dan Naira, anak perempuannya yang baru berusia 6 tahun. Rumah Kudia berada di pinggir desa Karangjati, desa yang dikenal rukun tapi juga gemar bergosip. Rumah itu warisan orang tuanya yang sudah meninggal, berdinding papan kayu yang mulai lapuk dimakan rayap. Lantainya berderit setiap kali diinjak, atapnya bocor di beberapa bagian. Tapi bagi Kudia, itu satu-satunya tempat berteduh yang bisa ia sebut rumah. Suaminya, Raka, jarang berada di rumah. Ia bekerja serabutan, kadang ikut teman jadi buruh bangunan, kadang membantu memanen padi. Namun uang yang dibawa pulang tak seberapa. Seringkali, malah tidak ada sama sekali. Raka adalah tipe lelaki yang mudah bosan, tak tahan kerja keras lama-lama, dan lebih senang menghabiskan waktu di warung kopi desa, mengobrol atau bermain kartu dengan teman-temannya. Kudia tak pernah menuntut banyak. Ia paham betul bahwa kehidupan mereka memang serba kekurangan. Tapi yang membuat hatinya perih adalah sikap Raka yang makin hari makin dingin. Bicara pun hanya seperlunya. Jika Kudia bertanya soal uang belanja, wajah Raka langsung masam, seakan pertanyaan itu adalah hinaan besar. Di tengah kesulitan itu, Kudia tetap berusaha tegar demi Naira. Setiap pagi ia membantu tetangga menyiangi kebun, mencuci pakaian orang, atau membersihkan rumah warga yang mampu. Upahnya tak besar, tapi cukup untuk membeli sayur atau lauk sederhana. Di mata sebagian warga desa, Kudia hanyalah perempuan miskin yang hidup dari belas kasihan orang lain. Tidak sedikit yang memandangnya rendah, meski ia tidak pernah meminta-minta. Di antara warga desa, ada satu orang yang diam-diam menyimpan kebencian pada Kudia, Sinta. Perempuan itu cantik, berkulit kuning langsat, dan selalu tampil rapi. Ia menjanda 2 tahun lalu dan sejak itu sering terlihat dekat dengan Raka. Awalnya, Kudia mengira kedekatan itu sebatas pertemanan biasa. Namun tatapan Sinta setiap kali melihatnya, tatapan yang sinis dan penuh perhitungan, membuat hati Kudia tak nyaman. Sinta adalah tipe perempuan yang pandai bersandiwara. Di depan orang lain, ia tampak manis, ramah, dan murah senyum. Tapi di balik itu, ia licik dan pandai memanfaatkan kelemahan orang lain. Ia tahu betul Raka adalah pria yang mudah terpikat rayuan, apalagi jika merasa dimengerti. Sinta sering mengirim makanan ke warung kopi tempat Raka nongkrong, menawarkan bantuan pekerjaan, bahkan pura-pura meminjamkan uang saat Raka kehabisan. Kasihan Raka, hidup sama Kudia pasti berat. Perempuan itu kan miskin sekali, tak bisa memanjakan suaminya, begitu bisik Sinta kepada beberapa ibu di warung. Bisik-bisik itu menyebar pelan, meracuni pikiran warga. Kudia sebenarnya mendengar desas-desus itu. Ia memilih diam, meyakinkan dirinya bahwa fitnah akan hilang jika ia tak menanggapi. Tapi yang ia tidak tahu, Sinta tidak berniat berhenti. Perempuan itu menginginkan satu hal, Kudia diceraikan, sehingga Sinta bisa dengan mudah mengisi posisi istri di sisi Raka. Hari-hari berjalan seperti biasa, sampai suatu sore, Kudia sedang membantu membersihkan halaman masjid desa. Ia melakukannya secara sukarela karena masjid itu adalah tempatnya menenangkan hati. Beberapa kali ia melihat Sinta berdiri di depan pintu masjid, tersenyum tipis sambil memperhatikan. Entah kenapa, tatapan itu membuat bulu kuduk Kudia meremang. Seusai membersihkan halaman, Kudia duduk di serambi masjid, mengawasi Naira yang berlari-lari kecil sambil membawa kertas berisi ayat hafalan. Kotak infak masjid terletak di sudut, dan Kudia sempat meliriknya sekilas. Tidak ada yang istimewa, hanya kotak kayu dengan gembok kecil. Namun momen singkat itu ternyata akan menjadi senjata mematikan di tangan Sinta. Malamnya, Raka pulang dalam keadaan letih, tapi bukannya masuk rumah, ia justru duduk di teras sambil bermain ponsel. Kudia menghidangkan teh panas, namun ia hanya mengangguk tanpa bicara. Hatinya kian dingin, seakan tembok tebal memisahkan mereka. Kudia mulai curiga bahwa Raka mendengar gosip tentang dirinya, tapi ia tak punya bukti. Beberapa minggu kemudian, desa digemparkan oleh kabar, uang infak masjid hilang. Jumlahnya tak seberapa bagi orang kota, tapi bagi warga desa,
Itu adalah dana penting untuk perbaikan atap masjid. Pengurus masjid mencari kemana-mana, namun tak menemukan pelakunya. Disinilah Sinta memulai aksinya. Dengan wajah prihatin, ia berkata kepada beberapa warga di warung, "Aku nggak enak ngomong, tapi kemarin sore aku lihat Kudia sendirian di masjid. Dia sempat lama berdiri di dekat kotak infak. Aku khawatir kalau dia, ya, kalian tahulah." Perkataan itu seperti api kecil yang menyambar tumpukan jerami kering. Dalam hitungan jam, gosip itu sudah beredar ke seluruh desa. Banyak yang percaya begitu saja, karena mereka tahu Kudia memang miskin. Dan di mata mereka, orang miskin lebih mungkin tergoda mengambil uang. Beberapa orang bahkan menambahkan bumbu cerita. Ada yang mengaku melihat Kudia membawa tas kain besar saat pulang dari masjid. Ada yang mengatakan wajahnya terlihat gugup. Padahal semua itu bohong belaka. Kudia sama sekali tidak tahu bahwa fitnah besar sedang diarahkan padanya. Ia masih menjalani hari seperti biasa, tanpa sadar badai besar akan segera datang. Dan badai itu akan mengguncang seluruh hidupnya. Pagi itu udara di desa Karangjati terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi dinginnya bukan hanya dari kabut yang menyelimuti sawah, melainkan dari tatapan-tatapan warga yang menusuk setiap kali Kudia lewat. Ia baru saja mengantar Naira ke sekolah ketika merasakan sesuatu yang aneh. Orang-orang berbisik di belakangnya, namun tatapan mereka tak pernah lepas darinya. Di warung sayur, Buati yang biasanya ramah, kini hanya menyapa singkat tanpa senyum. Bahkan anak-anak kecil yang biasa menyapa Naira kini hanya diam, seolah takut bicara. Kudia mencoba menepis perasaan itu, berpikir mungkin ia hanya terlalu sensitif. Namun saat berjalan pulang, telinganya menangkap potongan percakapan dari dua ibu yang sedang menjemur pakaian. "Kasihan juga sih, tapi kalau udah nyolong uang masjid, itu namanya kebangetan," bisik salah satu. "Ya, aku juga dengar. Katanya dia ketahuan sama Sinta," jawab yang lain. Jantung Kudia berdegup kencang. Nyolong uang masjid? Dirinya? Itu tuduhan yang terlalu gila untuk dipercaya. Tapi dari cara mereka bicara, jelas sekali gosip itu sudah menyebar luas. Ia menelan ludah, mencoba tenang, dan mempercepat langkah. Sore harinya, saat Kudia sedang menjemur pakaian, datanglah Rani, tetangga yang kadang masih baik padanya. Wajahnya tampak canggung. "Kudia, aku nggak tahu harus bilang apa, tapi kamu hati-hati, ya. Desa lagi rame ngomongin kamu," katanya pelan. "Ngomongin apa?" Rani menatapnya prihatin. "Tentang uang infak masjid. Sinta bilang dia lihat kamu di masjid sendirian, terus dia curiga." Kudia langsung memotong, suaranya gemetar. "Aku nggak pernah ambil uang itu. Aku cuma bersihin halaman, Naira ikut main di situ. Kotak infak pun nggak aku sentuh." Rani mengangguk, tapi matanya menunjukkan keraguan. "Aku percaya kamu. Tapi, banyak yang udah terlanjur yakin. Apalagi Sinta bawa saksi, katanya ada yang lihat kamu bawa tas kain dari masjid." Kudia tertegun. Tas kain itu isinya singkong rebus dari Bu Lestari, dia nitip. Kenapa orang-orang gampang banget percaya? Rani hanya menghela napas. "Kamu tahu sendiri, Kudia, orang miskin itu gampang dituduh." Kata-kata itu menusuk hati Kudia. Ia tahu Rani tidak bermaksud jahat, tapi kebenaran itu menyakitkan. Selama ini, warga memang memandangnya sebelah mata. Dan sekarang, pandangan itu berubah menjadi tuduhan keji. Sementara itu, di rumahnya yang rapi, Sinta sedang menerima kunjungan dua ibu desa. Ia sengaja menyiapkan teh hangat dan pisang goreng, membuat suasana akrab. "Aku nggak mau suzon, Bu," kata Sinta sambil menghela napas panjang, seolah berat hati, "tapi aku cuma cerita apa yang aku lihat. Waktu itu, sore-sore, aku masuk masjid mau taruh karpet. Lihat Kudia sendirian. Dia berdiri lama di pojok kotak infak. Pas aku lewat, dia buru-buru pergi. Wajahnya pucat. Aku cuma takut uang infak hilang." Salah satu ibu mendesah. "Berarti bener ya? Dulu aku pikir dia pendiam karena sopan, ternyata ada maunya." "Kasihan Raka," timpal yang lain. "Punya istri kayak gitu." Sinta pura-pura menunduk, padahal di dalam hatinya ia tertawa puas. Gosip sudah berjalan sesuai rencananya.
Ia bahkan menambahkan bumbu dengan mengatakan bahwa Raka sering mengeluh soal kondisi ekonomi mereka, sehingga Kudia punya alasan untuk mengambil uang itu. Dan seperti biasa, gosip yang disampaikan dengan nada prihatin terdengar lebih meyakinkan dibanding teriakan kebenaran. Beberapa malam kemudian, Raka pulang lebih larut dari biasanya. Kudia yang sedang menidurkan Naira mencoba mengajaknya bicara. "Mas, ada yang bilang aku nyolong uang infak. Mas denger?" Tanyanya hati-hati. Raka terdiam, matanya menghindar. "Ya, aku denger." "Dan Mas percaya?" "Aku nggak tahu harus percaya siapa, KUD. Banyak yang bilang mereka lihat kamu. Bahkan Sinta bilang." "Mas, Sinta itu jelas-jelas nggak suka sama aku. Dia mau kita cerai." Potong Kudia, suaranya meninggi. Raka menghela napas panjang, lalu bangkit menuju dapur. "Aku capek, KUD. Nggak mau ribut malam-malam." Percakapan itu membuat hati Kudia hancur. Bukan hanya warga yang mulai percaya fitnah itu, tapi suaminya sendiri pun mulai meragukan dirinya. Ia merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketakutan akan kehilangan segalanya. 3 hari setelah gosip mulai beredar, suasana desa semakin panas. Di warung kopi, para lelaki membicarakan kasus itu dengan suara lantang. Di pasar, para ibu saling menukar cerita versi mereka masing-masing, yang semakin lama semakin jauh dari kenyataan. Ada yang bilang Kudia ketahuan menyembunyikan uang di bawah kasur. Ada yang mengatakan dia sudah lama merencanakan pencurian itu. Tidak ada satupun yang benar, tapi semua seolah sudah menjadi fakta yang dipegang warga. Ketua RT, Pak Lurah, dan beberapa tokoh desa memutuskan untuk mengadakan rapat. Mereka merasa perlu mengusut kasus ini, meski tanpa bukti kuat. Anehnya, hampir semua orang sudah yakin siapa pelakunya sebelum rapat dimulai. Sinta kembali memainkan perannya. Di depan rapat warga, ia berkata dengan mata berkaca-kaca, "Aku nggak tega ngomong ini, tapi demi masjid, aku harus jujur. Aku lihat sendiri Kudia di dekat kotak infak, dan setelah itu uang hilang. Aku bahkan dengar dia butuh uang untuk makan karena Raka jarang memberi." Beberapa warga yang sudah benci pada Kudia mengangguk-angguk. Suara-suara setuju mulai terdengar. Tidak ada yang membela, kecuali 1-2 orang yang suaranya tenggelam di tengah kerumunan. Malam itu, setelah rapat, beberapa lelaki desa mendatangi rumah Kudia. Mereka mengetuk pintu keras-keras. Naira yang sedang tidur terbangun dan menangis ketakutan. "Ada apa, Pak?" tanya Kudia dari balik pintu. "Keluar, KUD. Kita mau tanya kamu soal uang infak," teriak salah satu dari mereka. "Aku nggak tahu apa-apa." "Aku nggak nyolong," jawab Kudia, suaranya gemetar. "Kalau nggak nyolong, ikut kita ke balai desa sekarang. Biar semua orang dengar penjelasanmu." Suara mereka semakin keras, mengundang warga lain berkumpul. Dalam hitungan menit, halaman rumah Kudia sudah dipenuhi orang. Ada yang membawa senter, ada yang berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk. Di sudut kerumunan, Sinta berdiri dengan wajah penuh kepura-puraan prihatin. "Kasihan, tapi ya gimana, kalau memang salah, harus tanggung jawab," katanya pada seorang ibu di sebelahnya. Kudia memeluk Naira erat-erat. Ia tahu, ini bukan sekadar tanya jawab. Ini awal dari sesuatu yang jauh lebih memalukan. Dan malam itu, langkah-langkah kasar warga mulai mengiringinya ke arah balai desa, tanpa memberi kesempatan untuk membela diri. Langkah kaki Kudia terasa berat ketika ia dipaksa keluar rumah malam itu. Naira menangis histeris, memeluk pinggang ibunya erat-erat. Lampu senter warga menyorot wajahnya, membuatnya merasa seperti penjahat yang tertangkap basah. Suara-suara berbisik, cemoohan, dan ejekan mulai terdengar. "Lihat tuh, maling uang Tuhan. Pantas aja miskin terus, kalau rezekinya haram. Udah miskin, nyolong pula." Setiap kata itu menusuk jantung Kudia. Matanya panas, tapi ia menahan air mata agar tidak jatuh di depan mereka. Ia tahu, kalau menangis, mereka akan menganggapnya menangis karena ketahuan. Ketua RT berjalan di depan, diikuti beberapa lelaki yang menggiringnya seperti seorang tahanan. Sementara itu, Sinta berdiri di belakang kerumunan, memasang wajah pura-pura iba sambil memeluk lengannya sendiri. Ia tahu setiap langkah Kudia malam itu adalah kemenangannya.
Setelah perjalanan yang terasa panjang, Kudia tiba di balai desa. Bangunan itu penuh sesak oleh warga yang penasaran. Bahkan beberapa anak muda memanjat jendela untuk melihat lebih jelas. Pak Lurah, yang duduk di kursi tengah, menatap Kudia dengan sorot mata penuh kecurigaan. Kudia, malam ini kami ingin mendengar langsung dari mulutmu. Benarkah kamu mengambil uang infak masjid? Tidak, Pak. Demi Tuhan, saya tidak pernah melakukannya, jawab Kudia tegas, meski suaranya bergetar. Beberapa warga mencibir. Ah, bohong. Sinta sendiri yang lihat, teriak seseorang dari belakang. Iya, dan aku juga lihat dia bawa tas dari masjid, sahut yang lain. Kudia menatap kerumunan, mencari satu wajah yang mungkin mau membelanya. Tapi tidak ada. Bahkan Rani, satu-satunya tetangga yang sempat memperingatkannya, berdiri di pojok ruangan dengan wajah tertunduk, tak sanggup menatapnya. Sinta maju perlahan. Aku nggak mau tuduh sembarangan, Pak. Tapi saya lihat sendiri dia di dekat kotak infak sore itu. Dan setelah itu uang hilang. Saya cuma cerita apa yang saya tahu. Nada suaranya dibuat selembut mungkin, seakan ia orang paling tulus di ruangan itu. Kudia mencoba menjelaskan bahwa sore itu ia membersihkan halaman masjid dan membawa tas berisi singkong titipan Bu Lestari. Namun setiap kali ia bicara, selalu ada yang memotong. Ah, itu alasan. Kalau nggak salah, kenapa panik waktu ketemu Sinta? Kamu miskin, kau deh, jadi wajar kalau tergoda. Kalimat terakhir itu membuat darahnya mendidih. Jadi karena aku miskin, kalian langsung percaya aku maling, suaranya meninggi. Kerumunan menjadi riuh. Bagi mereka, ucapan itu terdengar seperti perlawanan, bukan pembelaan. Pak Lurah menghela napas panjang. Kudia, warga di sini sudah sepakat. Kalau kamu mengaku sekarang, hukuman akan lebih ringan. Tapi kalau kamu terus menyangkal, warga berhak memberi pelajaran. Kudia terdiam. Ia tahu apa maksud kata pelajaran itu. Dan sebelum ia sempat berpikir, seorang lelaki tua di barisan depan bersuara, bahwa dia keliling desa biar semua tahu, biar kapok. Sorakan setuju langsung bergema. Tanpa menunggu persetujuan Kudia, beberapa lelaki menarik lengannya keluar dari balai desa. Naira yang sejak tadi berada di pangkuan salah satu tetangga berlari menghampiri, tapi dihalangi. Tangis anak itu memekakkan telinga Kudia, tapi ia tak berdaya. Di luar, warga sudah menunggu. Sebagian membawa obor, sebagian lagi hanya mengandalkan lampu senter. Mereka berjalan beriringan melewati jalan-jalan desa yang sempit, sambil berteriak-teriak. Inilah akibat maling uang masjid. Perempuan hina. Beberapa anak remaja melempari Kudia dengan gumpalan tanah basah. Ada pula yang meludahi tanah di depannya. Ia berjalan dengan kepala tegak, meski tubuhnya gemetar hebat. Setiap langkah terasa seperti hukuman tak berkesudahan. Sepanjang jalan, Kudia memikirkan satu hal, bagaimana mungkin orang-orang yang dulu pernah ia bantu, yang pernah ia bersihkan rumahnya, kini ikut menghinanya tanpa bukti? Arakan itu akhirnya melewati warung kopi tempat Raka biasa nongkrong. Di sana, Raka berdiri bersama beberapa teman, wajahnya tegang. Melihat istrinya diarak seperti penjahat, seharusnya ia maju membela. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Raka, istrimu nih, maling uang masjid, teriak seseorang. Raka tidak menjawab. Ia hanya menunduk, wajahnya merah padam entah karena marah atau malu. Saat pandangan mereka bertemu, Kudia melihat jelas. Itu bukan pandangan seorang suami yang percaya pada istrinya, melainkan pandangan seseorang yang sudah menganggapnya aib. Ketika arakan berhenti sebentar, Raka maju mendekat. Dengan suara pelan tapi tajam, ia berkata, Kudia, aku nggak kuat lagi. Mulai malam ini, kita berpisah. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk jantung Kudia. Mas, bahkan kamu pun nggak percaya aku, suaranya pecah. Raka hanya menggeleng, lalu mundur. Warga bersorak-sorai, menganggap keputusan itu tepat. Bagi mereka, pernikahan Kudia dan Raka sudah tak layak dipertahankan. Setelah hampir 1 jam, arakan berakhir di depan rumah Kudia. Warga melepaskannya begitu saja, tanpa peduli bagaimana perasaannya. Sebagian masih melontarkan ejekan sebelum pergi. Naira berlari memeluk ibunya, menangis terisak.
Bunda, mereka jahat banget. Kudia memeluk anaknya erat, mencoba menahan air mata. Naira, kita nggak salah. Ingat itu. Kita nggak salah. Malam itu, Kudia duduk di beranda rumah, menatap langit gelap. Hatinya hancur, bukan hanya karena dipermalukan di depan seluruh desa, tapi karena orang yang paling ia percayai memilih meninggalkannya. Namun di tengah kehancuran itu, benih kecil tekad mulai tumbuh. Ia bersumpah dalam hati, demi Tuhan, aku akan buktikan bahwa aku tidak bersalah. Dan suatu hari nanti, semua orang yang malam ini menyeretku akan menunduk di depanku. Malam itu, setelah kerumunan bubar, Kudia duduk termenung di beranda rumah panggung kecilnya. Suara jangkrik terdengar samar, tapi yang lebih jelas adalah isak tangis Naira yang belum berhenti sejak arakan itu berakhir. Anak kecil itu meringkuk di sudut kasur, memeluk bantal lusuhnya, matanya sembab. Kita nggak salah, nak, bisik Kudia sambil menyelimuti putrinya. Kita cuma harus kuat. Tapi saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, hatinya sendiri terasa hampa. Keesokan paginya, Raka datang. Ia tak mengetuk pintu, hanya berdiri di depan rumah sambil membawa karung kecil berisi pakaiannya sendiri. Aku udah bilang semalam, kita berpisah, ucapnya datar. Rumah ini milik keluargaku. Kamu harus pergi. Kudia menatapnya tak percaya. Kamu serius mau ngusir aku sama Naira? Setelah semua ini? Raka mengalihkan pandangan. Aku nggak mau urusan panjang. Warga udah terlanjur tahu. Kalau kamu masih di sini, aku makin malu. Kudia ingin marah, ingin berteriak, tapi yang keluar hanya tawa getir. Malu? Kamu malu sama orang yang nggak pernah mikirin kebenaran? Padahal istrimu sendiri nggak pernah salah. Raka diam, lalu berbalik meninggalkan rumah. Ucapan terakhirnya sebelum melangkah pergi hanyalah, ambil barangmu. Siang ini keluargaku datang. Menjelang siang, beberapa kerabat Raka datang membantu, mengosongkan rumah. Mereka mengeluarkan pakaian Kudia, perlengkapan sekolah Naira, dan beberapa perabot sederhana yang diizinkan untuk dibawa. Semuanya dimasukkan ke dalam gerobak kayu milik tetangga. Warga yang melihat kejadian itu hanya berdiri di pinggir jalan, sebagian pura-pura iba, sebagian lagi tersenyum sinis. Sinta muncul di antara kerumunan, mengenakan kebaya cerah. Kasihan, tapi ya gimana, hidup harus jujur, katanya lirih, cukup keras untuk terdengar oleh Kudia. Kudia menatapnya tanpa kata. Tatapan itu bukan lagi tatapan orang terluka, melainkan tatapan yang menyimpan janji untuk membalas. Sinta menunduk cepat, pura-pura membetulkan selendangnya. Dengan bantuan Rani, tetangga yang masih berani mendekat, Kudia dan Naira dibawa ke rumah peninggalan orang tuanya di ujung desa. Rumah itu kecil, dindingnya terbuat dari anyaman bambu, atapnya banyak lubang, dan lantainya tanah. Sudah lama tak ditempati, sehingga di sudut-sudutnya ada sarang laba-laba tebal. Kamu bisa tinggal di sini sementara, kata Rani. Maaf, aku nggak bisa bantu banyak. Terima kasih, Ran. Kamu udah bantu lebih dari cukup, jawab Kudia, mencoba tersenyum. Malam pertama di rumah itu terasa panjang. Angin malam masuk lewat celah dinding, membuat Naira menggigil. Kudia memeluknya erat sambil menatap langit-langit yang bocor. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah hidupnya akan selamanya seperti ini. Hari-hari berikutnya, Kudia mulai bekerja apa saja yang bisa ia lakukan. Ia mencuci pakaian tetangga, membantu di kebun, bahkan ikut memikul karung padi saat panen. Upahnya hanya cukup untuk membeli beras secukupnya dan sesekali lauk sederhana. Naira mengerti bahwa ibunya sedang berjuang. Anak itu jarang meminta jajan atau mainan. Namun di matanya, ada kesedihan yang tak bisa disembunyikan, kesedihan karena melihat ibunya dipandang rendah oleh hampir seluruh warga desa. Suatu sore, saat Kudia pulang dari mencuci di rumah Buati, ia mendengar tawa-tawa dari warung kopi. Di sana, beberapa lelaki sedang bercanda, hati-hati taruh dompet kalau dekat Kudia. Nanti hilang. Tawa mereka pecah, membuat darah Kudia mendidih. Tapi ia memilih berjalan terus, menahan air mata yang sudah menggenang. Malam itu, setelah Naira tidur, Kudia duduk di teras rumahnya. Bulan purnama menggantung di langit, memantulkan cahaya pucat ke halaman yang sepi.
Ia memandang kedua tangannya yang kasar akibat pekerjaan berat, lalu menggenggamnya erat. Ya Allah, bisiknya, engkau tahu aku tidak bersalah. Aku takkan membalas dengan cara kotor, tapi aku janji akan bangkit. Suatu hari nanti, mereka akan melihat siapa aku sebenarnya. Dan yang menuduhku, akan menunduk malu. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena tekad. Beberapa minggu kemudian, Kudia mendengar kabar dari Rani bahwa ada pabrik kecil di kota yang sedang membuka lowongan. Jaraknya memang jauh, tapi gajinya lebih baik daripada kerja serabutan di desa. Dengan keberanian yang tersisa, ia meminjam sedikit uang pada Rani untuk ongkos perjalanan dan modal awal. Perpisahan dengan Naira pagi itu berat. Anak itu akan tinggal sementara bersama Rani sampai Kudia bisa menabung untuk menyewa rumah di kota. Bunda janji akan jemput kamu secepatnya, kata Kudia sambil mencium keningnya. Naira mengangguk pelan, mencoba tersenyum meski matanya berkaca-kaca. Perjalanan ke kota memakan waktu hampir 2 jam dengan bus tua yang berderit di setiap tikungan. Kudia duduk di dekat jendela, memandangi sawah dan perbukitan yang perlahan berganti menjadi deretan bangunan beton. Di hatinya bercampur rasa takut dan harap. Ia sadar, di kota ia hanyalah seorang perempuan desa tanpa ijazah tinggi, tanpa pengalaman kerja resmi. Tapi ia juga tahu, di kota, orang tidak mengenalnya. Tidak ada yang tahu cerita fitnah keji itu. Dan itu artinya, ia punya kesempatan untuk memulai dari nol. Bagian ini berakhir di saat Kudia melangkah keluar dari terminal bus kota, menatap hiruk-pikuk yang asing namun menjanjikan peluang. Ia tidak tahu betapa panjang dan berat perjalanan yang akan ditempuh, tapi satu hal pasti. Ia takkan pernah kembali menjadi perempuan yang diarak dengan kepala tertunduk. Terminal kota itu riuh oleh suara pedagang asongan, teriakan kenek bus, dan deru kendaraan. Kudia berdiri di tengah keramaian, menatap ke segala arah sambil menggenggam erat tas kain lusuhnya. Di dalamnya hanya ada beberapa potong pakaian, dompet kecil, dan bekal nasi bungkus yang disiapkan Rani. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan degup jantungnya. Ini pertama kalinya ia berada di kota sendirian. Langkahnya terasa ragu, tapi ia mengingat wajah Naira di pagi tadi, senyum tipis anaknya yang penuh harapan. Itulah yang membuatnya terus maju. Setelah bertanya kepada tukang ojek, Kudia berhasil menemukan pabrik garmen yang membuka lowongan. Bangunannya besar, bau kain dan pewarna tercium kuat sejak pintu masuk. Petugas keamanan memandangnya sebentar sebelum menyuruhnya mengisi formulir di pos satpam. Wawancara berlangsung singkat. Kepala bagian produksi, seorang perempuan parubaya bernama Bu Ratna, melihat tangan Kudia yang kapalan. "Kamu biasa kerja kasar?" tanyanya. Kudia mengangguk. "Biasa, Bu. Saya pernah nyuci pakaian orang, kerja di kebun, angkat padi." Bu Ratna tersenyum tipis. "Kalau begitu kamu kuat. Besok mulai kerja." Pekerjaan di pabrik itu berat. Jam kerjanya panjang, mulai pukul 7 pagi hingga 5 sore. Kudia bertugas memotong kain sesuai pola. Tangannya sering lecet oleh gunting besar, punggungnya pegal karena berdiri terlalu lama. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Setiap bulan, ia menerima gaji yang sebagian dikirim ke Rani untuk biaya makan Naira. Kudia tidak hanya bekerja, tapi juga mengamati. Setiap kali ada waktu istirahat, ia memperhatikan proses pembuatan pakaian dari awal sampai jadi. Ia mencatat di buku kecil, jenis kain, teknik potong, cara menjahit, bahkan cara mengemas. Suatu hari, ia memberanikan diri bertanya pada salah satu operator mesin jahit, Mbak Yuni. "Mbak, kalau mau punya usaha jahit sendiri, modalnya besar enggak?" Mbak Yuni tertawa. "Enggak terlalu kalau mulai kecil-kecilan. Yang penting punya mesin jahit, bisa desain sederhana, dan tahu pasarnya." Percakapan singkat itu menyalakan ide di kepala Kudia. Ia mulai menabung lebih banyak, meski artinya ia harus mengurangi makan atau berjalan kaki pulang dari pabrik untuk menghemat ongkos. Beberapa bulan kemudian, pabrik mendapat pesanan besar. Artinya, ada banyak sisa kain yang biasanya hanya dibuang. Kudia meminta izin pada Bu Ratna untuk membawa pulang potongan kain yang sudah tidak terpakai. Bu Ratna mengizinkan, selama tidak mengganggu pekerjaan. Dengan sisa kain itu, Kudia mulai mencoba membuat sapu tangan, tas kecil, dan sarung bantal di kamar kos kecilnya.
Jahitannya memang belum rapi, tapi ia terus berlatih. Ia menjual hasilnya ke teman-teman kerja dengan harga murah. Ternyata banyak yang membeli, bahkan memesan lagi. Di suatu minggu pagi, saat berjalan ke pasar, Kudia melihat spanduk bertuliskan, "Pelatihan wirausaha gratis untuk ibu-ibu" di Balai Kelurahan. Tanpa ragu, ia mendaftar. Di sana, ia belajar cara menghitung modal, menentukan harga jual, dan strategi promosi sederhana. Baginya, semua ilmu itu seperti pintu baru yang terbuka. Ia mulai berpikir lebih serius. Jika ia bisa membuat produk yang bagus dan menjualnya secara konsisten, ia bisa keluar dari pekerjaan pabrik dan menjadi bos untuk dirinya sendiri. Setelah 6 bulan bekerja di pabrik, Kudia mulai menerima pesanan dari tetangga kos, bahkan dari beberapa karyawan pabrik lain. Ia sering begadang sampai larut malam untuk menjahit, lalu bangun pagi-pagi lagi untuk bekerja di pabrik. Badannya lelah, tapi semangatnya membara. Ia menyimpan setiap rupiah yang bisa ia tabung. Dalam setahun, ia berhasil membeli mesin jahit bekas dari seorang penjual di pasar Loa. Mesin itu ia rawat seolah harta berharga. Suatu sore, dengan tabungan yang cukup untuk menyewa rumah petak kecil di pinggiran kota, Kudia menjemput Naira. Saat melihat ibunya, Naira langsung berlari memeluknya. "Bunda janji jemput aku, dan Bunda beneran datang," seru Naira sambil tersenyum lebar. Kudia menahan air mata. "Mulai sekarang, kita tinggal bareng lagi. Bunda udah siapin tempat tinggal." Hidup mereka sederhana, tapi kini ada harapan. Naira sekolah di SD dekat rumah, sementara Kudia tetap bekerja di pabrik sambil mengembangkan usahanya di rumah. Suatu hari, salah satu pelanggan tetapnya, seorang pedagang pasar, meminta Kudia membuatkan 100 tas belanja kain untuk dijual kembali. Nilainya jauh lebih besar dari pesanan biasa. Kudia awalnya ragu, tapi ia menerima tantangan itu. Ia mengerjakan pesanan itu siang malam, bahkan mengajak Mbak Yuni untuk membantu dengan sistem bagi hasil. Pesanan selesai tepat waktu, dan pedagang itu puas. Sejak itu, pesanan datang lebih banyak, serbet, celemek, tas sekolah anak. 2 tahun setelah pertama kali menginjakkan kaki di kota, Kudia membuat keputusan besar. Ia keluar dari pabrik. Modal tabungannya cukup untuk fokus mengembangkan usaha rumahan yang kini sudah punya 3 mesin jahit dan 2 karyawan. Ia memberi nama usahanya, Naira Craft, diambil dari nama putrinya. Produk-produknya mulai dikenal di pasar-pasar sekitar, bahkan masuk ke beberapa toko di pusat kota. Meski hidupnya mulai membaik, Kudia tidak melupakan masa lalu. Luka dipermalukan di depan warga desa masih ada, tapi kini luka itu menjadi bahan bakar semangatnya. Ia tahu, suatu hari ia akan kembali ke desa itu, bukan sebagai perempuan yang diarak, tapi sebagai orang yang dihormati. Dan di hari itu, kebenaran akan terungkap. 3 tahun berlalu sejak hari itu. Hidup Kudia berubah total. Usaha Naira Craft kini berkembang pesat, mempekerjakan lebih dari 20 karyawan, dan produknya dipasarkan hingga ke kota besar melalui toko dan penjualan online. Di balik kesuksesannya, Kudia menyimpan satu janji pada dirinya. Ia akan kembali ke desa, bukan untuk membalas dendam buta, tetapi untuk menegakkan kebenaran yang pernah diinjak-injak. Suatu sore, ketika Kudia sedang memeriksa laporan penjualan, teleponnya berdering. Nama Rani muncul di layar. "Kudia," suara Rani bergetar di ujung sana. "Kau tahu nggak? Sinta ketahuan mencuri uang infak masjid. Sama persis seperti yang dulu dia tuduhkan ke kamu." Jantung Kudia berdegup kencang. Ia terdiam sesaat, lalu bertanya pelan, "Bukti?" "Lengkap. Ada rekaman CCTV baru yang dipasang di masjid." Warga mulai curiga karena uang infak sering berkurang. Ternyata dia yang ambil. Dan bukan cuma sekali. Kudia menutup mata, mengatur napasnya. 3 tahun ia menunggu momen ini. "Terima kasih, Ran. Aku akan pulang." Keesokan harinya, sebuah mobil hitam menggilap melaju di jalan desa. Warga yang melihat mulai berbisik-bisik. Dari dalam mobil, Kudia keluar, mengenakan setelan sederhana tapi elegan, wajahnya tenang, dan di sebelahnya Naira yang kini berusia 10 tahun. Beberapa warga yang dulu ikut mengaratnya tampak terkejut. Ada yang menunduk, ada pula yang pura-pura tidak melihat. Langkahnya tegap menuju rumah Rani, tempat ia menginap malam itu.
Besok kita ke balai desa, kata Kudia kepada sahabatnya. Aku ingin semua orang mendengar. Balai desa penuh sesak. Kepala desa, tokoh masyarakat, dan hampir semua warga hadir. Mereka penasaran mengapa Kudia, perempuan yang dulu diarak dengan hinaan, kini kembali dengan percaya diri. Kepala desa membuka pertemuan. Saudara-saudara, kita berkumpul hari ini karena ada hal yang harus diluruskan. Saudari Kudia ingin menyampaikan sesuatu. Kudia maju ke depan, matanya menatap ke seluruh ruangan. 3 tahun lalu, saya difitnah mencuri uang infak masjid. Saya diarak keliling desa, dipermalukan, bahkan suami saya menceraikan saya karena malu. Waktu itu, kalian semua percaya tanpa bertanya. Kenapa? Karena saya perempuan miskin? Karena saya butuh uang untuk memberi makan anak. Suara di ruangan mulai riuh, tapi Kudia melanjutkan. Ia mengeluarkan flash disk dan menyerahkannya pada kepala desa. Di layar proyektor, diputar rekaman CCTV masjid yang menunjukkan Sinta memasukkan uang infak ke dalam tasnya. Rekaman itu jelas, tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Saya tidak pernah mencuri, kata Kudia tegas. Yang mencuri adalah orang yang kalian puja, yang kalian percayai, hanya karena wajahnya cantik dan ucapannya manis. Sinta yang duduk di sudut ruangan mulai gelisah. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Itu enggak seperti yang kalian lihat. Tapi warga mulai berteriak, menuding Sinta. Di bawah tekanan warga dan bukti yang tidak bisa dibantah, Sinta akhirnya menangis. Iya, aku yang ambil. Tapi waktu itu aku cuma mau Kudia diceraikan biar aku bisa sama suaminya. Dia terlalu percaya sama aku, dan kalian semua gampang percaya karena kalian pikir dia nggak punya apa-apa. Tangisan Sinta terdengar nyaring, tapi tidak ada yang bersimpati. Semua tatapan tertuju padanya penuh kebencian. Kudia mengangkat tangan, meminta warga diam. Aku datang bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa kemiskinan bukan alasan orang jadi penjahat. Yang membuat orang jadi penjahat adalah hati yang kotor. Dulu kalian menginjak harga diriku. Tapi aku memilih bangkit, bekerja keras, dan membangun hidupku. Hari ini aku berdiri di sini, bukan sebagai korban, tapi sebagai orang yang berhasil. Beberapa warga mulai menunduk, malu. Ada yang meneteskan air mata. Kudia menatap kepala desa. Usahaku berkembang di kota. Aku butuh pekerja tambahan. Jika ada warga yang ingin bekerja, pintuku terbuka, tapi aku hanya menerima orang yang jujur. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Banyak warga yang ekonominya sedang sulit langsung melihat kesempatan itu. Mereka yang dulu ikut mengarak Kudia kini harus menelan rasa malu jika ingin meminta pekerjaan. Ketika pertemuan bubar, seorang pria datang mendekat. Itulah mantan suami Kudia. Wajahnya terlihat lebih tua, rambutnya beruban. Kudia, aku minta maaf. Aku salah besar waktu itu. Aku nggak dengar penjelasanmu. Kudia menatapnya lama. Maafku sudah lama kuberikan dalam hati, demi anak kita. Tapi untuk kembali, tidak. Kau kehilangan aku bukan karena Sinta, tapi karena kau tak percaya padaku. Pria itu menunduk, lalu pergi tanpa kata-kata. Sore itu, Kudia berjalan di jalan desa dengan kepala tegak. Banyak warga yang kini menyapanya dengan sopan, berbeda jauh dari tatapan hina 3 tahun lalu. Naira menggenggam tangan ibunya, matanya berbinar penuh kebanggaan. Mereka semua tahu sekarang, Bunda, kata Naira. Kudia tersenyum. Yah, Nak, kebenaran selalu punya caranya sendiri untuk muncul. Dan kita tidak perlu membalas dengan cara kotor. Ia menatap langit sore. Dalam hatinya, ia merasa bebas. Hujan gerimis turun di desa sore itu. Aroma tanah basah bercampur dengan semilir angin membuat suasana syahdu. 3 hari sudah sejak pertemuan di balai desa, sejak kebenaran terbongkar dan nama Kudia bersih kembali. Namun, perubahan yang terjadi di desa tidak berhenti pada hari itu saja. Kudia memutuskan untuk tidak hanya pulang sebagai pemenang, tetapi juga sebagai pembawa perubahan. Di rumah Rani, Kudia duduk sambil memeriksa berkas. Ran, aku ingin membuka pelatihan kerajinan tangan untuk warga desa. Aku akan datangkan pelatih dari kota, sediakan bahan gratis, dan siapa saja yang mau belajar bisa ikut.
Kalau mereka mau, hasil karyanya nanti akan aku beli dan pasarkan lewat perusahaanku. Rani menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. Kau masih mau bantu mereka? Padahal dulu mereka... Kudia tersenyum tipis. Aku sudah belajar, Ran. Menyimpan dendam hanya akan membuat hatiku kotor. Aku ingin tunjukkan kalau kemuliaan hati jauh lebih kuat daripada kebencian. Kabar tentang program ini cepat menyebar. Banyak warga yang awalnya malu-malu akhirnya mendaftar, termasuk beberapa yang dulu paling keras menghina Kudia. Suatu pagi, Kudia sedang memeriksa persiapan pelatihan di balai desa ketika seorang perempuan tua datang tergopoh-gopoh. Nak Kudia, tolong, anak saya butuh kerja. Dia nggak punya penghasilan sejak panen gagal. Kudia mengenali perempuan itu. Dialah yang dulu berjalan paling depan saat Kudia diarak, berteriak paling keras memanggilnya pencuri. Kudia menatapnya lama, lalu berkata pelan, pekerjaan ada. Tapi saya punya satu syarat, anak ibu harus berjanji menjaga kejujuran, apapun yang terjadi. Perempuan itu menangis sambil mengangguk. Saya janji, demi Tuhan, saya janji. Tak lama, satu persatu warga datang meminta pekerjaan. Beberapa menunduk malu, ada yang berani meminta maaf, ada pula yang hanya diam karena gengsi. Kudia tahu cepat atau lambat ia akan bertemu Sinta. Dan itu terjadi di sebuah sore mendung. Sinta datang ke rumah Rani, wajahnya pucat, matanya sembab. Kudia, aku, suaranya gemetar. Kudia mempersilakan duduk. Katakan saja. Aku hancur sekarang. Warga benci sama aku, usahaku bangkrut, suamimu, mantan suamimu, juga meninggalkan aku. Aku cuma mau minta maaf. Aku iri sama kamu. Aku pikir kalau kamu jatuh, aku bisa ambil hidupmu. Tapi ternyata, Sinta terisak. Kudia menatapnya lama. Sinta, aku sudah memaafkanmu. Tapi ingat, setiap perbuatan punya akibat. Maaf tidak akan menghapus semua, tapi bisa jadi awal untuk memperbaiki diri. Kalau kau mau, ikutlah pelatihan. Bekerjalah dengan jujur. Sinta terdiam, air matanya mengalir. Kau masih mau memberiku kesempatan? Kudia mengangguk. Semua orang berhak berubah. Minggu demi minggu, pelatihan berjalan. Warga belajar membuat anyaman bambu, kerajinan rajut, hingga tas dari bahan daur ulang. Hasil karya mereka mulai dijual lewat jaringan toko Kudia di kota. Uang yang mereka hasilkan membuat banyak keluarga di desa bisa memperbaiki rumah, membiayai sekolah anak, bahkan menyimpan tabungan. Perlahan, sikap warga terhadap Kudia berubah bukan hanya menjadi hormat, tetapi juga penuh rasa terima kasih. Suatu malam, di acara tasyakuran hasil panen, kepala desa berdiri dan berkata, 3 tahun lalu kita menghakimi Kudia tanpa bukti. Kita salah besar. Hari ini, dia telah menyelamatkan ekonomi desa kita. Kita berutang budi padanya. Sorak-sorai menggema. Beberapa warga bahkan maju ke depan untuk memeluk Kudia, menangis, dan mengucapkan terima kasih. Meski Kudia sudah menutup hatinya untuk mantan suaminya, ia tidak memutus komunikasi demi Naira. Suatu hari, pria itu datang untuk menjemput anaknya. Saat melihat Kudia berbicara dengan warga dan mengatur pekerjaannya, tatapannya penuh penyesalan. Kudia, kalau waktu bisa diulang, Kudia memotong dengan lembut. Waktu tidak bisa diulang. Tapi kita bisa memastikan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Untuk Naira, aku ingin kita saling menghormati. Itu saja. Pria itu hanya mengangguk, menerima kenyataan bahwa kesempatan kedua untuk mereka tidak akan pernah datang. 6 bulan setelah program berjalan, Kudia mengadakan pesta ulang tahun kecil untuk Naira di balai desa. Yang membuatnya istimewa adalah semua warga ikut membantu. Ada yang membawa makanan, ada yang mendekorasi, ada yang tampil menghibur. Naira berdiri di tengah, meniup lilin, lalu berkata, doa aku, semoga Bunda selalu bahagia, dan semoga semua orang di desa ini jadi baik sama Bunda selamanya. Kudia memeluk anaknya erat. Ia merasa semua perjuangan, semua luka, semua air mata yang pernah ia keluarkan kini terbayar lunas. Setahun berlalu sejak Kudia kembali. Desa yang dulu memandang rendah perempuan miskin kini menjadi desa yang produktif dan mandiri.
Warga belajar untuk tidak menilai orang dari harta atau penampilan semata. Kepala desa bahkan membuat peraturan baru. Sebelum memvonis seseorang bersalah, warga harus mengumpulkan bukti yang jelas. Peraturan itu mereka namai pelajaran dari Kudia. Di suatu pagi cerah, Kudia berdiri di halaman rumah Rani, menatap sawah yang hijau membentang. Sinta datang menghampiri, kali ini dengan wajah lebih segar dan senyum tulus. Kudia, terima kasih sudah mau beri aku kesempatan. Aku sekarang bisa hidup jujur. Rasanya tenang sekali. Kudia mengangguk. Aku senang mendengarnya. Hidup itu bukan soal siapa yang menang atau kalah, tapi siapa yang bisa berubah dan membuat hidup jadi lebih baik. Kudia tahu, kemenangan sejati bukan saat warga memohon pekerjaan padanya, bukan saat Sinta tunduk, bukan pula saat mantan suami menyesal. Kemenangan sejati adalah saat ia bisa memaafkan, membuktikan kebenarannya tanpa merendahkan dirinya, dan menggunakan kesuksesan untuk memberi manfaat. Hari itu, ia berjalan ke arah sawah, ditemani Naira yang berlari kecil sambil tertawa. Angin berhembus lembut, membawa aroma padi yang hampir panen. Di dalam hatinya, ia berbisik, "Demi Tuhan, aku tak pernah bersalah. Dan sekarang, seluruh dunia tahu itu. Aku sudah menang, dengan cara yang paling indah." Waktu bergulir, musim tanam berganti panen. Desa yang dulu menjadi tempat luka kini berubah menjadi saksi keberhasilan. Nama Kudia tak lagi diucapkan dengan cibiran, melainkan dengan rasa hormat. Ia telah membuktikan bahwa kemiskinan bukan alasan untuk dicap rendah, dan fitnah bukan akhir dari segalanya. Ia tidak menuntut balas dengan api kebencian, melainkan membalas dengan cahaya kebaikan yang menundukkan hati siapapun yang pernah menghinanya. Sinta kini hidup sederhana, memilih bekerja jujur di bawah bimbingan Kudia. Mantan suaminya belajar menatap anaknya tanpa rasa malu. Warga desa memegang teguh pelajaran yang mereka dapat. Keadilan harus lahir dari bukti, bukan prasangka. Dan Kudia, ia terus melangkah, meninggalkan jejak bahwa harga diri seorang perempuan tak bisa diambil oleh siapapun, selama ia percaya pada kebenaran dan berdiri teguh menjaganya. Di suatu sore, sambil menatap matahari tenggelam di balik hamparan sawah, Kudia tersenyum. Hidupnya bukan lagi tentang membuktikan sesuatu pada orang lain. Kini, hidupnya adalah tentang memberi makna. Aku sudah menang. Bukan karena mereka tunduk, tapi karena aku tak pernah berhenti menjadi diriku sendiri.